Kita kembali bertemu di channel Bung Ropan dan kita akan membahas kali ini Serie A, yaitu kalau bisa dikatakan ini merupakan big match yang ada di pekan kelima, di mana AC Milan I Rossoneri akan bertarung dengan sang serigala AS Roma. Ini harus hati-hati bagi Milan sendiri, karena Roma tentunya berambisi untuk bisa mengalahkan mereka ketika Milan menjadi tuan rumah di Meazza atau di San Siro. Walaupun Roma sendiri sekarang berada di peringkat ke-9 ya, dengan 7 poin. Artinya bagaimana mereka tertinggal 5 poin di belakang AC Milan, tetapi tetap pasukan Pioli harus waspada, berhati-hati. Memang kalau melihat dari dua pertemuan terakhir, kalau bermain di Milan ini menjadi milik Milan ya. Milan terakhir bagaimana mereka bisa mengalahkan Roma dengan 2-0, yaitu lewat gol dari Ante Rebic dan Calhanoglu pada Juni yang lalu. Kemudian mereka memang kalah ketika bertanding di Roma dengan 2-1, tapi ketika kembali pada 2 musim lalu bermain juga di Meazza, Milan menang 2-1, dan bermain di Roma mereka bermain 1-1. Jadi paling tidak dalam 2 musim terakhir kalau bermain di kandang Milan, Milan tidak pernah kehilangan poin atau ditahan seri oleh Roma. Roma sendiri terakhir mengalahkan Milan di San Siro atau di Meazza itu pada Oktober 2016 ya. Kalau tidak salah Oktober 2016 ketika Milan masih dipegang atau dilatih oleh Vincenzo Montella saat itu. Mereka kalah 2 gol. Satu di antaranya gol dari Roma diciptakan oleh Edin Dzeko yang pada saat ini atau pada Selasa dini hari ya, ketika mereka bertemu dengan Milan, Edin Dzeko saat itu 2016 mencetak salah satu gol kemenangan dari Roma. Satu gol lainnya diciptakan oleh Florenzi yang saat ini sudah pindah ke PSG, Paris Saint-Germain di Ligue 1 di Prancis. Jadi kembali dalam pertemuan ini, saya pikir kondisi saat ini bagi Milan itu menguntungkan dibandingkan dengan Roma. Walaupun Milan memang harus hati-hati, karena dalam sepak bola kan segala sesuatu bisa terjadi, tidak boleh menganggap remeh. Dan saya pikir Milan selalu berkembang dengan baik, menghadapi setiap match, setiap pertandingan mereka dengan sangat fokus dan selalu ingin berkembang. Mereka menganggap pertandingan semua ini adalah penting, tidak pandang bulu apakah tim ada di peringkat bawah, di papan tengah, atau di atas, mereka anggap sama semua. Sehingga itu yang membuat mereka pada musim ini berlari kencang dengan 4 pertandingan, menyapu bersih dengan 12 poin, 4 kemenangan beruntun. Bagaimana mereka memasukkan 9 dan hanya kemasukan 1. Ini start yang mengagumkan saya pikir dari AC Milan. Bahkan di kandang mereka memasukkan 5 tanpa kemasukan. Satu hal yang luar biasa, mereka memukul Bologna dan juga memukul Spezia ya dengan 3-0, Bologna 2. Mereka juga di tandang mereka mengalahkan Crotone dengan 2-0, dan terakhir walaupun pertarungan di derby ya della Madonnina, mereka bertindak sebagai tamu dan mereka mengalahkan tuan rumah Inter Milan dengan 2-1. Suatu hal yang sangat baik. Sementara Roma datang dengan 1 kekalahan mereka, 7 poin ya. Mereka memang ada 2 kemenangan. Ya, terakhir bagaimana mereka mengalahkan Benevento, tetapi mereka di luar dugaan di pekan pertama pasukan Paulo Fonseca ini mereka kalah dengan 3-0 di luar dugaan dari tuan rumah Verona. Kemudian bagaimana mereka kembali ke Roma dan bermain imbang menahan sang juara bertahan Juventus dengan 2-2. Ya, mereka memang menang lawan Udinese dan Benevento, dan ini pekan kelima saya pikir yang sangat rumit ya bagi Fonseca dan pasukannya, karena menghadapi Milan yang sedang bagus-bagusnya dengan Zlatan Ibrahimovic, sang striker 39 tahun tapi masih tetap moncer ya. Bagaimana striker asal Swedia ini tampil luar biasa, mencetak 4 gol sejauh ini, menjadi top skor di Milan. Jadi tetap Zlatan akan menjadi momok di kotak penalti yang menakutkan ya bagi Ibanez, Ilana Kumbula, buat Fazio. Apalagi kalau Fonseca bermain dengan 3 back sejajar, ini berbahaya ya. Fonseca harus tetap mengubah saya pikir bagaimana mereka harus bermain dengan 4 back, karena menjaga dengan Ibra yang begitu kuat. Apalagi Ibra didukung kalau Brahim Diaz bermain di belakangnya, Saelemaekers ada di kanan, dan Rafael Leo yang ada di kiri. Ini adalah lini serang yang saya pikir sangat
menakutkan bagi AC Milan. Dan untuk itu Ibanez, Fazio, Kumbula harus berhati-hati kalau bermain dengan 3, dan saya pikir Fonseca juga tidak akan mau mengambil resiko. Dia pasti akan mengubah ya apa yang ditampilkan ketika mereka menang melawan Young Boys ya di Liga Eropa dengan 2-1. Pasti dia akan bermain dengan 4-2-3-1 untuk bagaimana menjaga kedalaman permainan mereka, keseimbangan yang ada di belakang. Dia mungkin akan menaruh 2 gelandang di sana. Mungkin ada Vertot yang berada di sana, atau Pellegrini ya, atau Cristante. Kita tidak tahu apa yang akan dimainkan oleh Fonseca. Dan mereka memang harus berhati-hati karena Milan juga punya gelandang-gelandang pekerja yang luar biasa ya. Bagaimana ada pemain box to box yang kuat, Frankie Kessie, sang pengangkut air yang saya pikir ini luar biasa, terus bergerak. Saya mengingat kepada pemain-pemain Milan atau Gattuso yang ada di sana ya, yang tampil luar biasa ya. Ada Seedorf juga yang luar biasa tempo dulu ya, dan sekarang dimainkan oleh Frankie Kessie, apalagi ditemani oleh pemain yang lagi bagus-bagusnya, yaitu Ismail Benacer ya. Dan kombinasi Benacer serta Kessie ini yang mengalahkan Roma pada bulan Juni yang lalu ya, ketika selesai masa pandemi bermain dan Milan tampil luar biasa, jadi sulit terkalahkan saat itu. Dan kombinasi 2 gelandang double pivot ini yang tampil sangat bagus. Jadi starting 11 yang akan tampilkan oleh Pioli saya pikir tidak akan banyak berubah dibandingkan ketika mereka menang Juni lalu. Mungkin di sisi kanan pasti Calabria yang akan masuk di sini menggantikan Conti, karena waktu itu Conti yang bermain saat mereka menang 2-0. Sementara Simon Jair, Romagnoli akan bermain di back tengah ya. Dan di kiri ada Theo Hernandez yang akan ada di sana. Saya sudah jelaskan bahwa 2 gelandang yang akan mungkin ditampilkan oleh Pioli adalah sudah pasti Frankie Kessie dan Benacer. Kalaupun Benacer tidak dimainkan, mungkin Sandro Tonali yang kemarin tampil juga bagus ya, bagaimana mereka di Liga Eropa mengalahkan tim kuat dari Skotlandia, Celtic, di kandang Celtic dengan 3-1. Dan Tonali adalah pemain muda yang diambil dari Brescia yang tampil juga bagus. Namun kalau kita menengok ke belakang ketika mereka melawan Inter, dan Benacer tampil sangat luar biasa, tidak tergantikan dalam 90 menit. Saya pikir Benacer akan mendapat tempat utama. Tapi kembali semua ada di tangan Pioli ya. Pioli akan bermain dengan pola apapun. Saya pikir Milan sedang bagus-bagusnya, dan bagi Fonseca sebagai arsitek Roma tetap mungkin harus mengantisipasi keberadaan seorang Ibra yang ada di depan, karena bukan tidak mungkin Ibra akan mencetak gol lagi untuk bisa menambah pundi-pundi gol dia ya bersama dengan Milan, karena dukungan dari lini kedua juga sangat bagus ya. Rafael juga pemain yang berbahaya, sudah sejauh ini membuat 2 gol, apalagi ada Brahim Diaz di sana. Kemudian ada Saelemaekers, Samu Castillejo juga bagus. Jadi saya pikir ini adalah tim yang berpotensi untuk mencetak 5 kemenangan secara beruntun. Nah, Milan ini harus menang ya. Ini harus menang. Kalau dia dapat 3 poin, ini sangat baik buat dia, karena pada saat bersamaan di pekan kelima pesaing mereka Sassuolo di kandang di luar dugaan ditahan oleh Torino 3-3. Sementara pesaing lainnya Atalanta kembali menerima kekalahan di kandang pula, mereka kalah dari Sampdoria. Jadi ada kelegaan bagi Pioli, agak lebih tenang ketika mereka melangkah untuk bermain pada Senin malam di Piazza atau Selasa pagi dini hari di Indonesia, karena 2 pesaing utama yang ada di atas itu tertahan. Jadi kalau mereka menang dengan 3 poin akan 15 poin, ini mungkin akan lebih jauh, menjauh dari Sassuolo dan Atalanta. Di pekan ke-6 mereka akan menghadapi Udinese. Saya pikir menghadapi Udinese mereka bisa atasi Udinese ya. Mereka bisa menang, dapat 3 poin walaupun bermain di Udinese, dan mereka akan kembali menghadapi Verona di pekan ke-7, dan pasti mereka akan 3 poin lagi melawan Verona. Jika ini terus dipertahankan, mereka akan berada di puncak. Nah, yang harus berhati-hati bagi Ibra dan kawan-kawan, mereka akan melangkah di pekan ke-8, karena pekan ke-8 itu mereka jumpa dengan Napoli. Menghadapi Napoli mereka sangat sulit ya, sangat sulit. Kemarin memang mereka saling mengalahkan atau draw 2 kali, 2-2 dan 1-1. Kemudian Milan itu tidak pernah menang kalau bermain di San Paolo dalam 3 laga terakhir di San Paolo. 2018 mereka kalah 3-2, 2017 mereka kalah 2-1, dan 2016 Milan kalah lagi 4-2. Semua main di Sao Paulo. Jadi harus berhati-hati
bagi Pioli untuk meracik kekuatan ketika mereka datang ke Sao Paulo, karena trauma ini yang bukan tidak mungkin mereka akan terulang. Tetapi dengan kondisi sedang bagus, ya, ruang ganti mereka sedang bagus, dukungan dari semua staf yang sangat baik, manajemen yang bagus, kemauan keras dari semua pemain, saya pikir AC Milan akan terus berada di puncak dan mereka hanya butuh imbang untuk bermain dengan Napoli di pekan ke-8 karena ini pertandingan krusial. Mudah-mudahan di pekan ke-7 lawan-lawan kuat mereka juga itu tertahan ya. Bagaimana Juventus juga akan bertarung di sana, mudah-mudahan melawan Lazio dan mereka tertahan melawan Lazio, atau kalah bahkan lawan Lazio, ini akan membuat Milan lebih tersenyum ya. Kemudian bagaimana juga Inter akan melawat ke Atalanta di pekan ke-7, kalau Atalanta menang atau bermain imbang juga ini akan menyenangkan bagi kubu Milan, dan Milan akan tetap nyaman di puncak klasemen. Artinya untuk menuju ke Scudetto ke-19 pada musim ini 2020-2021 sangat terbuka ketika tim-tim yang menjadi pesaing mereka tidak konsisten bermain, kalah dan imbang, sementara mereka terus mempertahankan berada di atas. Jadi saya pikir dengan 9 poin yang mereka dapatkan ini akan membuat mereka terus meroket, menang melawan Roma, menang melawan Udinese, dan menang melawan Verona sebelum mereka berpikir melawan Napoli di pekan ke-8. Jadi itu atau sampai di sini dulu bagaimana perbincangan kita dengan Rossoneri, AC Milan yang sedang bagusnya. Sampai jumpa pada video yang akan datang, tetapi Anda jangan lupa untuk tetap like dan memberikan komentar-komentar yang positif, bisa berdiskusi, atau di mana yang Anda suka silakan Anda bisa komen, dan subscribe channel YouTube Bung Ropan. Ciao.